Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak, kami menyeru kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya, akan menunggu giliran kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang yang mengaku berislam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk kepatuhan kepadanya. Sebagai konsekuensi, kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya kita harus taat patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat sepenuhnya, baik secara ritual, baik dalam aspek ritual ibadah mahdhah, dalam aspek ekonomi, dalam aspek politik, dalam aspek sosial budaya dan lain sebagainya. Semuanya ketika Allah dan Rasulnya telah mengatur dan telah memberikan contoh, maka kita wajib untuk mengikutinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan, yang diperintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya kita diperintahkan untuk senantiasa mengkaji Islam dengan sungguh-sungguh. Itu perintah Allah. Minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari gua ibu atau keluar dari perut ibu sampai masuk ke liang lahat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menuntut ilmu, mendalami Islam, kemudian kita mendakwakan Islam, itu juga wajib. Kemudian kita membela Islam, membela agama Allah, itu juga wajib. Sehingga ketika ada seorang muslim yang tidak punya kepedulian kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka dipertanyakan keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah ketika dicaci maki, diludahi, dimarahi, Rasulullah tidak membalas. Tapi manakala Rasulullah SAW melihat ada orang mencela, menghina Islam, mencela Al-Quran, simbol-simbol Islam, maka Rasulullah SAW sangat marah. Itulah standar orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, membela Islam, membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah sebuah kewajiban. Kenapa Allah dibela? Allah kan sudah Maha Kuasa. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang usil seperti itu. Allah sudah kuasa, apapun bisa. Kenapa harus dibela? Hadirin rahimakumullah, Allah tidak butuh pembelaan sebenarnya. Allah tidak butuh kita.
Allah tidak butuh sholat kita, tidak butuh penolong kepada kita. Kita sebagai penolongnya tidak butuh. Tidak butuh puasa kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh haji kita. Tidak butuh Allah itu. Yang butuh adalah kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak, kita diuji oleh Allah, mau berjuang atau tidak. Kitalah yang butuh kepada Allah, kitalah yang butuh selamat, kitalah yang butuh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Al-ayat. Allah mengancam kepada kita para jemaah. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga dekatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan kalian yang kalian takut kerugiannya, kebangkrutannya, dan rumah-rumah mewahmu yang kalian cintai itu, jika semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah, ahabba ilallahi wa rasulihi, yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga wa jihadin fi sabilillah, membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah, tiga ini tidak boleh dinomor kesekiankan. Yang pertama Allah, Rasulullah, jihad di jalan Allah, menjadi penolongnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban kita semuanya. Jika ini kita nomor kesekiankan, maka apa kata Allah? Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah akan menetapkan, memutuskan perkaranya, akan mendatangkan, tidak tahu entah itu azab, entah itu siksaan, entah itu bencana, entah itu kegundahan kita selama hidup di dunia. Wallahu a'lam. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Karena itu kita harus tahu urutan-urutan amal, mana yang harus kita dahulukan, mana urusan akhirat, mana tidak. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah juga sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang berkehendak, berniat untuk menanam tanaman akhirat, maka janji Allah, nazid lahu fi harsi, akan aku tambah tanamannya itu dengan tanaman yang lebih banyak lagi. Kalau nanamnya akhirat ditambah oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menanam, berkehendak, berniat, tujuannya hanya urusan dunia, menanam urusan dunia, urusan perut, apa kata Allah? Nu'tihi minha, akan kami beri minha sebagian, bisa berhasil bisa tidak. Tapi ingat konyolnya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian pahala di akhirat sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Ketika kita nanam akhirat, dunia akan dicukupi oleh Allah, tapi ketika kita nanam dunia, akhiratnya nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pepatah orang Jawa mengatakan, kalau kalian menanam padi, maka rumput pasti akan kewalahan untuk menyianginya. Kewalahan. Tapi ketika kalian menanam rumput, jangan bermimpi padi akan tumbuh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tolonglah agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan lagi di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Muhammad ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak masalah, minggir.
Yang beriman saja. Amanu in tansurullaha, jika kalian mau menolong agamanya Allah, yansurkum, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Pak ini. Al-Qur'an Pak ini. Kalau tidak yakin dengan Al-Qur'an, naudzubillah, bisa kufur Pak. Yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah agamanya Allah ini, kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sumpah beliau, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikunnallaha ayyub'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi tsumma la tat'unnahu fala yastajibu lakum. Sumpah Rasulullah ini demi zat yang jiwaku ada di tangannya, alias demi Allah begitu ya. Sungguh aku perintahkan kepada kalian, la ta'murunna, di situ ada lam takkidnya, ada nun taukidnya. Sungguh pasti aku perintahkan kepada kalian semuanya yang aku beriman, agar kalian mau amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada Islam, mengajak kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah segala macam kemungkaran. Atau ini pilihan kedua, jika kalian tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kata Rasulullah, au la yusikunnallaha ayyub'atsa 'alaikum iqaban min indihi, Allah akan menurunkan azab siksaannya min indi, dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah bencana itu diturunkan oleh Allah, azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma la tat'unnahu, kata Rasulullah. Kemudian mereka itu, umat itu, masyarakat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Fala yastajibu lakum, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa doa itu tidak boleh? Apa istighosah itu tidak boleh? Doa hukumnya sunnah. Sementara yang dari awal tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, yang wajib ditinggalkan, yang digalakkan, yang sunnah-sunnah. Ini kayaknya yang menyebabkan doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu urutan amal ini, mana yang wajib, mana yang urusan Allah, ini tentu kita harus berusaha untuk mendahulukan segalanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mendiamkan segala macam kemungkaran di tengah-tengah kita, karena itulah yang menyebabkan bencana alam akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Allahumma amin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.